Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Jamaah maghrib rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya yang sudah diberikan kepada kita semuanya, sehingga sampai hari ini kita masih dapat menjalankan seluruh aktivitas ibadah kita. Mudah-mudahan bisa menjadi amal-amal salih kita yang akan kita bawa menuju kepada hari akhirat. Jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian seri beriman dengan hari akhirat. InsyaAllah kita akan membahas tahapan berikutnya dari kehidupan akhirat kita, yaitu yang dinamakan Al-Mizan. Sebagaimana sudah kita pelajari bersama-sama, bahwasanya kehidupan kita setelah kematian kita adalah sudah sangat jelas. Ketika seseorang sudah mengalami kematiannya, ada dua kemungkinan. Ketika dia banyak beramal salih, dia akan dijemput oleh malaikat dengan digotong atau dibopong dengan menggunakan kain kafan yang sangat harum. Akan dibawa naik ke langit. Setiap malaikat yang kelewatan itu mereka akan ditanya, jasad siapa ini? Kok baunya harum sekali? Jasad fulan bin fulan dan seterusnya, sampai dia diangkat menuju langit. Lalu ketika sudah diterima di langit, di alam barzah jasanya dikembalikan, arwahnya dikembalikan, disatukan dengan jasadnya untuk dihadapkan kepada tiga pertanyaan di dalam kubur. Kita akan diuji. Lalu setelah itu nanti setelah selesai ujian tersebut, kita akan ditemani oleh amal kita. Barang siapa yang sewaktu hidup di dunia banyak beramal soleh, dia akan ditemani di dalam kuburnya, dia akan ditemani oleh sesosok laki-laki yang tampan yang berbau harum, gitu, sampai hari kiamat. Kebalikannya, apabila dia adalah orang yang banyak melakukan dosa, orang kafir, dia dijemput secara paksa pada saat sakaratul maut oleh malaikat-malaikat yang berwajah hitam dan bengis. Dia digotong menuju langit dan arwahnya mengeluarkan, jasadnya itu mengeluarkan bau yang sangat-sangat busuk. Setiap kali lewat di hadapan para malaikat akan ditanya, jasad siapa ini? Baunya seperti tidak karuan. Itu. Ketika mau naik ke langit, ditolak oleh malaikat, sehingga
jasadnya tidak naik ke langit. Dia ditendang, dikembalikan kepada rohnya dikembalikan kepada jasadnya di alam barzakh. Dia diuji oleh malaikat dengan sama dengan pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Dia akan dihimpit di dalam kuburnya. Dan dia akan mendapati teman yang berwajah buruk, pakaiannya kucel, baunya luar biasa itu. Dan itu yang akan menemani dia di alam barzakh sampai hari kiamat. Kita semuanya nanti tidur di alam barzakh sampai hari kiamat. Ya. Dan akan ditampakkan azab dan nikmat di alam kubur sampai hari kiamat, tergantung daripada amalan kita. Ketika amalan kita baik, kita ditemani oleh teman yang baik, yang berbau harum. Tapi ketika kita amalannya buruk, berarti nanti akan ditemani oleh sesosok makhluk yang buruk juga, yang berbau busuk. Gitu. Lalu sampai tiba hari kiamat, ketika dunia sudah dihancur leburkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua manusia, makhluk hidup mati. Bumi diganti dengan bumi yang lain. Bumi yang sekarang ini diganti oleh Allah, nanti dihilangkan. Gunung-gunung, laut semuanya hilang. Hanya ada dataran. Lalu manusia dibangkitkan dari kuburnya. Ya, bangkit, kita semuanya bangkit. Ketika ditiupkan sasangkala, semua kita bangkit menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, menuju kepada panggilan Allah. Kita berjalan menuju tanah lapang yang sangat-sangat luas. Bumi yang sekarang katanya bulat. Kenapa saya katanya? Karena memang tidak tahu ya. Aslinya bulat apa? Lonjong apa? Papak, jeret. Nanti di padang mahsyar kita semuanya berjalan dari alam barzakh, berjalan memenuhi seruan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada yang berjalan dengan gagah, cepat, tergantung amalan kita. Ada yang berjalan dengan kepala di bawah. Ada yang berjalan dengan merangkak. Semuanya tergantung kepada amalan kita sewaktu di dunia. Lalu tibalah kita di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak disunat, belum disunat, belum ada yang disunat, dan tidak memakai selembar kain pun. Matahari didekatkan, ya, sejauh 1 mil, ya, 1 mil sekitar 1 kilo. Luar biasa panasnya, ya. Itu di padang mahsyar, di mana di sana di padang mahsyar tidak seperti dunia kita sekarang yang ada gunung, ada pohon, ada rumah. Tidak ada. Di sana hanya ada padang yang luas, tanpa ada gunung, tanpa ana aling-alinge. Langsung disinari matahari yang jaraknya adalah 1 mil. Hanya dengan akan menghadapi, kita semuanya akan menghadapi itu semuanya. Makanya digambarkan oleh Rasulullah bahwasanya nanti kita semuanya akan berkeringat sesuai dengan tingkatan amal kita. Itu gambaran-gambaran yang akan kita hadapi. Setelah itu akan dibagikan kitab catatan amalan kita. Tergantung daripada perbuatan kita sewaktu di dunia. Apakah kita masuk di dalam golongan orang yang mendapat kitab diberikan dari sebelah kanan, dari sebelah kiri, atau dari
belakang. Ini menandakan nasib kita nanti. Di padang mahsyar ada yang namanya Haud Rasulullah, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di padang lapangan yang luas yang tidak ada aling-alingnya, kita semuanya sudah barang tentu membutuhkan air minum. Di sana hanya ada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah semuanya diizinkan untuk minum? La, tidak. Yang boleh untuk meminum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang sewaktu di dunia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia sholat, walaupun dia zakat, akan tetapi sholat zakatnya, kehidupannya tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan diizinkan ya untuk meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu kita akan dihisab sesuai dengan amal dan perbuatan kita. Kita juga kemarin sudah bicarakan, kita mengalami fase ya, setelah diberikan catatan amal kebaikan kita akan mendapati yang namanya kisos. Kita akan berbantah-bantahan di padang mahsyar, saling membela di hadapan Allah tabarak wa ta'ala. Akan tetapi berbeda ketika di dunia. Di dunia kita bisa berbohong. Di akhirat, di padang mahsyar kita tidak bisa berbohong. Karena yang menjadi saksi sangat-sangat kuat. Allah tabarak wa ta'ala menjadi saksi. Malaikat menjadi saksi. Bahkan tubuh kita menjadi saksi terhadap apa-apa yang kita kerjakan. Ya, kalau sekarang mungkin panjenengan bisa ngeles, aku tahu orang ngomong orang, besok bibirnya dikunci, ya, lidahnya dikunci, lambenya yang bersaksi. Saya pernah ngomong seperti ini. Ketika panjenengan pernah melakukan kesalahan dengan tangan, mulut tidak bisa mengelak, tidak bisa berkata, tangan yang berbicara sendiri. Bahkan kulit-kulit kita akan bersaksi terhadap apa yang kita kerjakan. Orang-orang yang berbuat zalim nanti akan mendapatkan balasan ya, sesuai dengan kezalimannya. Yang sama-sama zalim nanti dihitung, dihisab di sana, dikisos di padang mahsyar. Makanya jamaah rahimakumullah, kita mumpung masih di dalam kehidupan di dunia, ketika kita pernah melakukan kezaliman kepada saudara kita, kepada siapapun juga, segera lunasi sewaktu masih hidup. Ketika ada perselisihan di dunia, cepat selesaikan mumpung esih urip. Karena di akhirat nanti tidak akan bisa kecuali ya dengan melalui proses kisos, dan bayarannya adalah pahala dan dosa. Itu kemarin sudah kita jelaskan, ya hanya mengulang kembali. Dalam proses hisab dan kisos ini sudah dipilah-pilah mana yang termasuk amalan kebaikan dan mana yang termasuk amalan keburukan. Lewiane pira. Setelah nyaur ya, pahala salate oli 100 misalnya, ya. Tahu menyakiti tetangga ping pindo garis 90 contoh misalnya, ya. Pernah
melakukan dosa ini itu dibayar semuanya. Nanti sisanya tinggal berapa. Nah, ini yang masuk ke dalam proses mizan. Mizan itu artinya timbangan, ya. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya proses mizan ini termasuk di antara proses-proses yang berat. Bahkan kala itu kita tidak mengingat orang lain, hanya memikirkan diri sendiri, sebagaimana sabda Rasulullah dari Aisyah. Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, hal tadkuruna ahlikum yaumal qiyamah?" Apakah kamu engkau ya Rasulullah, apakah kamu mengingat keluargamu pada hari kiamat? Rasulullah ditanya demikian. Ini berlaku untuk kita. Apakah panjenengan akan kemutan bojo, kemutan anak neng padang mahsyar, ya di hari kiamat, maka di hari akhirat secara keseluruhan. Kemutan mboten kira-kira. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah bersabda, "Amma fi mawatina salasa." Adapun di 3 tempat, kata Rasulullah, ya, itu tidak mengingat sama sekali. Falal kitabu wal mizanu was sirat. Di mana saja, ya, itu pada saat pembagian kitab, pada saat ditimbang amalannya, lalu pada saat di atas sirat. Ya, pada saat pembagian kitab kemarin kita sudah mempelajarinya. Mizan insyaallah kita akan mempelajarinya. Sirat insyaallah. Itu 3 tempat. Tahapannya luar biasa, lama dan panjang dan berat. Sampai-sampai seperti itu keadaannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingat keluarganya. Paribasana orang kemutan sapa-sapa. Karena apa? Saking dahsyatnya, saking wedinya kita. Kita semuanya mempunyai kesibukan sendiri-sendiri. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati istrinya Aisyah radhiyallahu anha menangis. Lalu beliau bertanya, "Mayubkiki, apa yang membuat engkau menangis ya Aisyah?" Qalat yakartun nar. Aisyah menangis karena mengingat apa? Neraka. Panjenengan pernah menangis karena mengingat neraka? Itu. Maka fabakatu, aku menangis. Lalu beliau Aisyah bertanya lagi, "Fal tadkuruna ahlikum yaumal qiyamah?" Apakah engkau mengingat keluargamu pada hari kiamat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu. Ya Aisyah adalah seorang yang alim, ya. Beliau istri Rasulullah yang paling disayang. Sehingga beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis, sehingga beliau menjadi fuqaha, seorang ahli fikih. Beliau ketika mengingat neraka menangis. Ya, semestinya kita juga seperti itu. Kalau mengingat neraka, dahsyatnya neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari neraka. Akan tetapi kalau kita hanya berpangku tangan, tidak akan mungkin kita bisa selamat dari neraka. Bahkan para ulama, para alim, para nabi, mereka senantiasa menangis, takut akan azab Allah.
takut akan neraka. Walaupun mereka dijamin. Sedangkan kita barangkali tidak pernah takut. Ya. Disampaikan adanya siksa neraka, cuek saja kenyataannya. Berarti tidak orang bertinggi. Gimana betul? Berarti orang beti. Bahwa orang yang tidak pernah salat akan dibakar di dalam neraka. Bahwa orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Akan disiksa terus-menerus. Kalau kita meyakini, pasti akan sangat-sangat. Coba panjenengan sekali-kali membayangkan, seandainya panjenengan nanti mati, kira-kira nasibnya seperti apa? Ya, di alam kuburnya seperti apa? Di padang mahsyar seperti apa? Ini sudah bisa kita gambarkan, sudah bisa kita global. Kira-kira mau seperti apa? Karena kita sudah mendapat kabar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Terlanjutkan. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amma fi salasi mawatin. Adapun pada 3 tempat, fala yadhkuru ahadun ahadan. Tidak mengingat seorang pun terhadap orang lain. Ya, seorang tidak akan mengingat orang lain pada 3 tempat di hari-hari akhirat. Ngindal mizan hatta ya'lama yaqifu mizanuhu aw yaskul. Ya. Di sisi mizan sampai diketahui apakah yakhifu ringan timbangannya atau berat. Ya. Maksudnya timbangan kebaikannya apakah berat atau ringan. Itu setelah melalui proses hisab yang detil, setelah melalui kisos. Garis sisanya ini timbang. Wa mindal kitabi khina yuqaluha umuqra'u kitabiyah. Pada saat dibagikan kitab, pada saat dikatakan kepada mereka, inilah kitabmu, bacalah. Ya, kita akan diberikan kitab kita. Hatta ya'lama, sampai dia mengetahui aina yaqamu kitabuhu, dari mana diberikan kitabnya. Afi yaminihi am fi simalihi am min wara'i zahrihi. Apakah dari sebelah kanan, dari sebelah kiri, atau dari belakang punggungnya. Kita benar-benar tidak mengingat siapapun juga, sampai mengetahui kalau kita termasuk orang yang diberi kitab dari sebelah kanannya, insya Allah ya selamat. Tapi kalau yang dari sebelah kiri dan dari belakang, apalagi yang dari belakang punggung, ini sudah alamat, ya, ngalamat paribasane. Wanginda sirat idza wudhi'a baina dhahra jahannam, ketika di atas sirat, ya, yang dibentangkan di antara punggung neraka jahanam. Ya, setelah Allah membuat bumi yang datar di padang mahsyar, setelah itu di depannya ada jembatan sirat. Ya, jembatan itu di bawahnya, di samping kanan kirinya itu adalah neraka jahanam. Itu. Ini di saat itu kita benar-benar tidak mengingat ya siapapun juga kecuali diri kita sendiri, sehingga sangat berat.
Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'umuqra'u kitabiyah. Inni zanantu anni mulakin hisabiyah." Orang-orang yang diberi kitab dari sebelah kanan, mereka berkata, ya, "Ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan bertemu hisab pada diriku." Al-Haqqah ayat 19-20. Gitu. Ketika seorang muslim diberi kitabnya dari sebelah kanannya, dia sudah sedikit pede. Pada prinsipnya dia mengetahui dari kehidupan dunianya, dia berlaku hati-hati, banyak melakukan amal-amal saleh, karena dia yakin bahwasanya dia akan diberikan catatan amal perbuatan. Semua perbuatannya akan dicatat, baik yang besar maupun yang kecil. Makanya dia berkata, "Inni dzanantu anni mulakin hisabiyah." Aku yakin bahwasanya aku akan dihisab. Saya yakin, sehingga dia berbuat hati-hati. Tapi ketika orang yang tidak yakin dengan adanya hisab, dia berbuat seenaknya sendiri. Karena tidak yakin pada prinsipnya. Ya. Dalam segala macam hal. Seperti digambarkan oleh Allah, "Fa'amma man utiya kitabahu bishimalihi." Orang yang diberi kitabnya dari sebelah kirinya, "Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah." Alangkah celaka aku seandainya tidak diberikan kitabku ini. "Walam adri ma hisabiyah." Dan aku tidak tahu hisab itu apa, seperti apa. "Ya laitaha kanatil qadiyah." Aduh, sekiranya, seandainya kematian ini adalah akhir. Dia berharap seperti itu. Mati ya wis, orang nana lanjutannya. "Ma aghna anni maliyah." Tidak berguna bagiku hartaku. "Halaka anni sultania." Kekuasaannya sudah berhilang. Ketika sudah mati, harta panjenengan, apa yang panjenengan miliki hari ini, ora kanggu. Gitu. Yang akan kita hadapi adalah hisab. Harta kita sama sekali tidak membantu. Yang membantu kita adalah amal kita. Apalagi baik kita yang sudah berumur 50 ke atas, 60 ke atas, mulai kita berpikir harta-harta kita mulai kita belanjakan di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Karena ketika sebentar mati sudah, kita tidak bisa menolong diri kita, anak kita tidak bisa menolong kita, istri kita tidak bisa menolong kita. Yang bisa menolong kita amal perbuatan kita. Harta hakiki kita adalah apa yang kita nafkahkan di jalan Allah. Itu yang akan kita bawa. Secara bahasa, al-mizan berarti timbangan, atau dalam bisa juga bermakna keadilan, sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, "Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan." Surat Ar-Rahman, ya. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan al-mizan, timbangan, atau bisa juga bermakna keadilan. Gitu. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiha ya laitaha kanatil qadiyah ma ghna anni maliya halaka anni sultania." Ini yang tadi. Itu. Jamaah rahimakumullah, bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, sudah menyampaikan kepada kita
akan adanya al-mizan. Bahkan di dalam surat-surat pendek yang sering kita baca, Allah juga menyampaikan terkait dengan al-mizan. Fa amma man saqalat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu. Itu. Maka barang siapa yang sakulat, yang berat timbangannya, timbangan kebaikannya. Panjenengan harus bisa memahami bahwasanya timbangan yang ditimbang ini setelah melalui proses yang panjang, ya. Proses melalui padang mahsyar, telaga Rasulullah, setelah melalui kisos. Nah ini sisane yang ditimbang ini. Kira-kira tekan apa orang? Apakah berat atau ringan? Kalau berat fahuwa fi 'isyatir radiyah. Kalau berat maka dia berada dalam kehidupan yang diridhoi. Fa amma man khafat mawazinuhu, barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiya, maka baginya neraka hawiya. Ini dalil-dalil ya tentang adanya mizan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Ya, orang-orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, mereka adalah orang-orang yang khasiru anfusahum. Apa? Khasiru anfusahum, merugikan dirinya sendiri. Itu, merugikan dirinya sendiri, bukan karena apa-apa. Ketika timbangan kebaikannya ringan, itu karena dia merugikan dirinya sendiri. Dan ini bisa kita baca dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Kenapa timbangan kebaikan, amal kebaikan menjadi ringan? Ya jelas. Kon ngelet 17 pengennya ngelet siji baen. Contoh itu kenapa menjadi ringan timbangannya. Contoh seperti itu. Makanya di sini Allah menggambarkan faulaikal ladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun, mereka kekal di dalam neraka. Itu. Ya kalau kita insya Allah sih tidak kekal, hanya saja ya tergantung, ya. Ketika ditimbang kok ternyata jomplang, ya kita mudah-mudahan tidak sampai harus mondok. Tapi ini semuanya tergantung kita, ya. Kalau sampai timbangan kebaikan kita ringan, itu karena kita adalah orang yang merugikan diri sendiri, ya. Punya harta sing diakai go tuku, ya umah go tuku lemah. Sing seneng ya ahli warisnya gitu. Seneng ahli warisnya. Sementara kita sendiri nanti bangkrut di yaumul qiyamah. Itu. Ya monggo, ya diseimbangkan. Agama Islam tidak pernah adil dalam segala hal. Ya, kalau mau mempunyai harta boleh, akan tetapi jangan lupa bahwa ada kehidupan akhirat. Jangan hanya mementingkan dunia. Ya. Ingat-ingat, apalagi yang sudah wajib zakat. Ya. 83 gram emas, berarti sekarang emas 650. Berarti berapa? 50 juta kira-kira. Yang punya uang 50 juta dan sudah dimiliki setahun, wajib untuk zakat.
Ketika tidak dicakati, hartanya bercampur, haram untuk dimakan, menjadi tercampur ke semuanya. Ini jangan sampai seperti digambarkan oleh Allah. Man khaffat mawazinu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum. Mereka merugikan dirinya. Kon zakat ora gelem jare-jare ya, eman-eman, padahal akhirnya ini akan merugikan diri sendiri. Itu. Ketika panen ya, tidak mau zakat, tidak akan menambah. Ini itu merugikan diri sendiri, menjadi bercampur hartanya. Lalu dari surat Al-Anbiya Allah berfirman, "Wa wada'al mawazina al-qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'an." Ya. Dan ditetapkan timbangan yang adil pada hari kiamat, dan tidaklah seorang dizalimi sedikit pun juga. Wa in kana misqala habbatin min khardalin, ya, barang siapa yang ada seberat biji sawi dari kebaikan maupun keburukan, ataina biha, kami datangkan balasannya, wa kafa bina hasibin, dan cukuplah bagi kami sebagai penghisab. Ini jangan pernah meremehkan amalan yang kecil. Begitu pula jangan pernah meremehkan dosa yang kecil. Semuanya ada hisabnya, semuanya akan ditimbang. Allah sangat-sangat detil dalam masalah seperti ini. Ya, kalau tidak detil, ya kita mungkin tidak ada yang bisa masuk surga. Ini karena Allah Maha Rahman Rahim, sehingga dipermudah segalanya. Nah, kalau sampai timbangan kebaikan kita kok ringan, itu berarti kitanya yang memang kebangetan. Eta ya paribasane guyu bae oli pahala, tapi banyak orang yang pilih lebih milih bangut daripada guyu. Itu padahal guyu tak oli pahala, tapi lebih senang merangut. Pelit pisan. Innal insana khuliqa haluma. Iya, sesungguhnya manusia diciptakan penuh keluh kesah. Ketika ditimpa kebaikan, dia sangat pelit dengan kebaikan yang didapat. Ketika ditimpa keburukan, gampang ngeresula, meriang sedina sepisat mending bae wis. Ini sewu ya. Eta ya, kita semestinya ketika kita mendapati diri kita sakit, ya, kita yang pertama kita bermunajat pada Allah Tabaraka wa Taala. Ya, tidak perlu kita ceritakan kepada setiap orang. Itu berarti kita tidak tabat. Kecuali orang tersebut menceritakan, ya, tanpa kita mengetahuinya, itu lain masalah. Tapi kalau kita sendiri, ya, kadang-kadang kita bercerita kesusahan kita kepada semua. Kabeh wong diceritani, wah nyong iki rakasa. Itu semuanya cerminan daripada dia tidak tawakal kepada Allah Tabaraka wa Taala. Itu. Boleh kita bercerita kesusahan kita, ya, kepada satu dua orang yang kira-kira misalnya bisa membuat memberi solusi. Duwe utang misalnya, ya. Itu ceritanya kalau sing duit maksudnya kena utang. Cerita kalau pada memang duit cuma ya kurang buka aib dok, begitu. Kita punya kesusahan, punya masalah, ya jangan diceritakan kepada semua orang. Ceritakan seperlunya. Itu maksud kami. Begitu juga kita ketika ditimpa musibah, ceritakan seperlunya. Ya.
Dan kita zaman sekarang ini ya, terutama dengan adanya medsos ini kadang kita lagi sakit di foto, di upload, se-Indonesia ngerti kabeh yang lagi meriang. Ini bukan ya, ada baiknya ada buruknya, tapi banyak buruknya menurut kami. Dalam aturan syariat banyak buruknya. Gitu. Coba kalau panjenengan punya saudara yang jauh kayak ibu saya, saudara yang jauh. Ketika saya sakit misalnya, terus sembarang difoto, ibu saya mengetahui dalam keadaan dia tidak sehat, jauh ya. Apa yang terjadi? Sing mengkana dari pikiran. Itu seperti itu. Jadi kita harus bisa menempatkan, ya, jangan asal share, asal memberitakan sesuatu. Cukuplah seseorang dikatakan berdusta ketika dia mengatakan semua yang dia dengar. Kabeh sing dia dengar disampaikan. Cukup dikatakan berdusta, kata Rasulullah. Mana yang boleh disampaikan dipertimbangkan terlebih dahulu. Jangan asal mendengar sesuatu disampaikan. Kita harus bisa memilah dan memilih mana manfaatnya, mana mudorotnya. Ini. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu ya, sampai dengan dalil adanya mizan. Mudah-mudahan hal ini bisa menambah keimanan kita kepada hal yang akan kita hadapi di yaumil qiyamah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.